kita akan melihat ya bagaimana penyelesaian capacity requirement planning. Yang pertama yang ingin saya tunjukkan adalah data yang diketahui adalah yang saya beri warna biru, judul-judulnya ini. Process sheet, bill of resource, dan rencana produksi ini diketahui ya. Plus ada asumsi EOQ. Nah, yang ini nanti EOQ-nya ini data yang sudah diasumsikan ya, ini supaya tidak bingung ya. Mana yang sudah ada angkanya dan mana yang harus dihitung. Nah, dalam proses sheet ini kita bisa melihat ada item A, B, C, D, E ya. Yang kalau kita bandingkan dengan bill of resources-nya A itu terdiri dari C, komponen C dan D, dan B terdiri dari komponen C dan E. Jadi komponen C ini dipakai oleh item A, juga dipakai oleh item B. Nah, ini nomor operasi ini kode aja ya di dalam working center supaya tidak tertukar-tukar. Nah, ini sebagai kode, ini hanya sebagai penanda, ini bukan sesuatu yang untuk dihitung. Nah, jadi 1030 adalah kode operasi. 10 adalah nomor operasi untuk assembly ya. Jadi 1030 ini assembly, 1012 ini mailing, 1030 ini drilling, 1012 ini mailing. Nah, jadi ini dan ini adalah dikerjakan di work center yang sama dengan nomor operasi yang berbeda. Nah, ini hanya untuk pengkodean aja. Yang penting adalah ada diketahui pada masing-masing itu adalah waktu setup dan waktu operasi. Ya, untuk assembly itu tidak diperlukan waktu setup, tapi diperlukan waktu operasi yang cukup lama. Sementara untuk masing-masing proses itu mailing misalnya itu membutuhkan waktu setup sekian dan membutuhkan waktu operasi 0,5 dan seterusnya. Nah, langkah pertamanya adalah dari kita menentukan waktu standar operasi WSO ya dari item-item ini. Nah, kita balik yang dari C dulu nih. Karena assembly ini kan sudah diketahui, nggak perlu dihitung 3 sama 4, tidak ada setupnya, jadi ya sudah dihitung saja 3 sama 4. Kemudian C ini milling misalnya, itu WSO-nya, waktu standar operasinya untuk C. Nah, di C ini kan ada 2 kali milling, jadi milling yang ini, ya kan, ini angkanya. Nah, waktu setupnya itu kan sekali setup digunakan untuk 2 operasi kan, untuk milling yang ini sama milling yang ini. Nah, setup kan di depan sekali, bukan setup ngerjain, setup lagi ngerjain lagi, bukan. Jadi setup ini dikalikan dengan EOQ-nya. Nah, ketemulah angka ini. Jadi dibagi dengan EOQ maksud saya. Jadi F6 sama F8. F6 itu ini ya. Waktu milling itu ada 2 kali 0,4 ditambah 2,8 dibagi dengan 25 ditambah dengan waktu operasinya 0,5 ditambah 0,4. Nah, jadi ketemulah ini. Ya. Jadi EOQ ini digunakan untuk membagi waktu setup, waktu persiapannya. EOQ itu adalah Economic Order Quantity. Jadi kuantitas pemesanan yang ekonomis. Gitu. Nah, itu dalam
pelajaran sebelumnya sudah sempat kita pelajari. Nah, itu yang kita pahami bahwa waktu standar operasinya adalah waktu setup, karena milling ini pada item C dilakukan 2 kali, maka waktu setupnya kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan EOG-nya 25 ini. Nah, ditambah dengan waktu milling yang ada di sini dan waktu milling yang ada di sini. Ini kan masih tidak di C semua ini. Nah, untuk D, millingnya kan sekali nih. Jadi hanya tinggal F10. Nah, D kan ini nih. Ya, waktu setupnya. Nah, waktu setup yang ini dibagi dengan EOG-nya ini ditambah dengan 0,2 ini. Nah, jadi rumusnya adalah waktu setup, ini di bawah bisa dilihat waktu setup dibagi dengan EOG ditambah waktu operasi. Hanya pada kasus C, karena set milling itu dilakukan 2 kali, maka waktu setupnya ada 2. Itu ya, pada milling yang pertama dan milling yang kedua ditambahkan bagi 2. Waktu operasinya juga ada 2 ditambahkan lagi. Gitu. Sementara yang lain tidak ada, hanya satu kali untuk milling sekali, drilling sekali, grinding sekali. Kalau ini kan milling, drilling, milling lagi baru grinding. Ini milling, drilling, milling, grinding. Ya, itu saya kira yang perlu kita pahami. Nah, di sini millingnya jadinya juga 2 kali ya, karena ada 2 kali di itu. Nah, setelah kita ketahui waktu standar operasinya, jadi untuk per item work center milling ada waktu standar operasinya sekian, untuk item D sekian, untuk item E sekian, dan untuk assembly tidak perlu dikalikan, tinggal memindahkan saja. Nah, langkah keduanya adalah WSO per unit per work center, waktu standar operasi setiap unit, setiap pusat kerja atau setiap stasiun kerja lah ya. Nah, ini apa namanya? Ini angka ini adalah angka bill of resources ini. Saya masukin ke sini supaya bisa mudah menghitungnya. Sebenarnya hasilnya sama, ini yang atas ini atau yang bawah ini ya. Jadi yang atas ini sama yang ini itu nanti hasilnya sama, hanya untuk mempermudah saya bikin milling drillingnya menjadi kolom. Kalau yang ini milling drilling grinding assembly-nya work center-nya ini saya bikin menjadi baris-baris yang berbeda. Nah, ini untuk grup A, maksudnya ini A ini ya. Nah, saya permudah untuk supaya memudahkan dalam Excel-nya aja. C-nya itu kan 1 resources-nya, D-nya juga butuh 1, C-nya yang ini butuh 2, ini butuh 1. Maka ini sama dengan milling yang ada di sini dikalikan C1. Nah, ini D, milling yang ada di D dikalikan dengan 1. Nah, yang C ini 2 kali milling ya, 2 kali 1,28 hasilnya ini juga 2 kalinya, drillingnya juga 2 kalinya, grindingnya juga 2 kalinya untuk proses ini. Nah, sementara untuk assembly dan ininya tetap nilainya akan tetap
Sini 1, tetap 1 kali ya. Ini 1 dari E di mana nah, ada di sini 2, nah, ini adalah P8. P8 itu ini maksudnya ini. Ini adalah 1 dan milingnya adalah 1. Jadi sini ya. Ini. Milingnya ini, grindingnya ini. Tetap ya, ini dipindahkan ke sini. Nah, ini ditransformasikan, dipivotkan lah ya. Ini yang tadinya ke kanan, milling grinding assembly-nya ke kanan, saya jadikan ini yang ke bawah, produk grup A grup B nya yang ada di sini. Itu aja. Sebenarnya dengan rumus Excel yang sendiri bisa dibikin ini. Nah sekarang ini diketahui juga rencana produksinya hanya sekian, B-nya sekian untuk bulan Januari, Februari, Maret. Maka capacity requirement-nya adalah ini ya, dikalikan dengan ya tentu saja tadi itu nilai terakhir yang kita dapat untuk milling yang ada di atas ini 1,256 dikalikan dengan jadi C21, C22 ini produk A dan produk B sudah ditambahkan ya. Jadi 1000 kali yang ada di sana tadi 1000 kali 128 tambah 750 kali 128. Ini ketemu ini untuk Februari ya, ini dikalikan dengan kembali lagi tadi milling drilling assembly. Nah, ini capacity available ini saya pindahkan dari sini nih. Saya hitung dari sini. 8 jam berapa shift per hari, 1 hari seminggu, 5 minggu per bulan, 4,5 minggu per bulan, kalikan dengan utilisasinya. Ini kan ini anunya dulu ya, apa namanya, ketemu saya kasih warna lain aja di sini, misalnya ketemu assembly, ini utilisasi, misalnya kita kasih warna pink, dan efisiensi kita kasih warna biru misalnya, atau birunya terlalu gelap supaya nggak terlalu gelap. Nah, AT ini yang dihitung dari sini nih, ketemu AT. Diketengahkan, ketemulah capacity available ini. Nah, capacity available ini saya bandingkan ke sini, saya taruh di sini. Nah, kira-kira pada bulan Januari ini kebutuhan kapasitasnya segini, available-nya segini, jadi 2,5 kali lipatnya. Nanti akan kurang itu. Jadi ini kapasitasnya segini, ininya segini. Januari kebutuhannya segini, sementara kapasitas yang tersedianya segini ya. Rekomendasinya ya penambahan kapasitas mesin, lembur, outsourcing atau perubahan pada agregat planning, artinya merubah capacity requirement. Kalau yang 1, 2, 3 ini kan berarti mengubah capacity available ya, kapasitas terpasangnya yang dirubah. Yang sini ya perubahan requirement, berarti apa namanya, kita tidak sanggup untuk melakukan agregat apa namanya
Complete flight planningnya diubah, strategi kita untuk memproduksi dirubah. Ini tidak semua potensi pasar itu kita raih kan gitu, tidak semua permintaan kita penuhi, sehingga ada yang loss gitu, ada yang kita biarkan atau kemudian akan diambil oleh pihak lain, kompetitor. Saya kira itu presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.